Dan satu lagi ini saya punya kecanduan puyer bintang 7 dari umur 5 SD. Sampai sekarang kalau minum itu nggak 1 Bu, 5, 4 sehari. Belum makan, belum apa saya harus minum itu dulu untuk jaga konsentrasi, panas dingin saya. Kalau orang Jawa bilangnya apa ya? Sakau. Kalau saya nggak ada itu, sakau saya nggak ada itu. Nah, terus anak saya bilang, "Mah, itu Mbak Vita jual produk kopi, coba deh." Alah, kopi, orang mama berobat juga nggak sembuh ya, terapi juga nggak sembuh, ya dicoba lah, wong gratis, kata dia gitu. "Pak, mama minum aja, dibawa pulang ke kontrakan, mama minum," kata dia gitu. Jadi saya dikasih sehari, karena saya sering ke rumahnya, jadi saya sehari dikasih 2 bungkus. Tadinya saya nggak percaya Bu, saya pikir saya alah nurunin hipertensi tadi itulah ya. Coba-coba aja saya minum. Baru saya minum 6 saset kalau nggak salah, sekitar 3 hari. Saya nggak nyari puyer Bu. Ini saya enak. Biasanya saya nggak bisa berdiri lama-lama. Saya udah mual, pengen muntah, saya mau apa udah nggak bisa lagi, nggak konsentrasi, dingin. Terus hari kedua, hari ketiga, loh kok saya bisa bertahan nggak makan puyer itu sampai 3 hari, 4 hari. Sekarang udah hari ke-7 saya pulang dari Jakarta. Jadi mungkin sekitar 1 box saya minum ya. Jadi saya udah berhenti total namanya puyer bintang 7. Terus di badan saya ini biasanya saya keluar dingin, jantung saya itu nggak enak, nggak karuan lah pokoknya. Itu bisa terkontrol tiap harinya. Kencing saya enak. Satu lagi Bu, saya ini kalau udah pulang ke Lampung, makannya pengen enak, pengen tiwul, pengen apa, pokoknya kayak gitu-gitu. Bisa terkontrol sekarang makan perut saya. Langsing weh. Tadinya gede di perut, Pak. Itu bukan tujuan saya untuk minum itu, tapi dengan sendirinya dia itu semuanya tersalurkan, mungkin dari saraf saya, dari jantung saya, dari apa semua saya itu sudah dari jamur genodermanya itu apa lah yang di dalam tubuh saya ini mungkin dia sudah terbuang, itu jadi semuanya dengan sendirinya tuh turunlah, timbullah ya dari pola makan saya, dari terutama hipertensi saya umur segini udah hipertensinya udah Bu, saya pernah keluar darah dari sini. Boleh tanya anak saya dan tanya anak saya, boleh tanya Bu Vita secara langsung kalau nggak percaya. Nah itu makanya saya tidak di sini tidak mau membisnis atau punya kepentingan apa-apa, nggak ada. Demi Allah saya nggak ada kepentingan itu, tapi karena saya mencoba dan bisa bermanfaat buat kesehatan saya. Kata anak saya, datang Mama ke seminar, Mama kasih motivasi ke orang-orang itu karena itu bermanfaat buat Mama juga buat orang lain. Kita nggak bicara bisnis dulu karena saya memang nggak orang bisnis, bukan. Saya nggak tahu jalan-jalan kayak gini. Kemarin diterangin di Kebayoran juga sama orang bawahannya Bu Vita itu di presentasi segini. Oleh Pak, aku nggak ngerti, kataku saya nggak ngerti. Yang saya ngerti produk itu, kopi itu bermanfaat buat kesehatan saya. Terutama saya kecanduan puyer bintang 7 sudah tidak lagi sama sekali. Dari umur 5 SD loh Bu, sekarang saya umur 47, itu saya mengkonsumsi, pikir saya matinya di puyer. Tapi kalau nggak ada itu saya nggak bisa hidup, bener-bener saya nggak bisa hidup. Benar, dari kopi itu berdampak. Kok saya nggak nyariin puyer bintang 7, biasanya saya harus ada, pokoknya pagi-pagi mau aktivitas, saya harus ambil dulu air hangat, minum puyer bintang 7, saya baru bisa konsentrasi kerja, badan saya enak, keluar keringat enak. Ini sekarang udah nggak lagi. Ini kesaksian saya, nggak ada kepentingan apa-apa karena Bu Vita mungkin masih nggak ada, demi Tuhan nggak ada. Tapi memang untuk kesehatan emang bener-bener saya. Dan satu lagi saya pulang ke Lampung kemarin, ibu saya punya penyakit ambeien akut. Itu pendarahan terus. Sebenarnya kopi itu saya mau kasih ke bapak saya yang punya hipertensi. Tapi kata saya, ya itulah minumlah, nggak apa-apa, bagi-bagi wong ini kok, kataku diminum aja. Ternyata dia bilang gini, Ibu nih dari kemarin keluar darah terus, kepala pusing, berat. Mungkin yang punya ambeien tahu lah kondisinya ya Bu. Besok paginya jam 5 ibu saya WA, kok pendarahan ambeien saya berhenti, baru 1 kopi. Luar biasa. Saya nggak bohong, demi apapun, demi apa.
siapapun, demi anak-anak saya itu berguna buat saya, baru saya sampaikan ke sampean. Bener, karena kalau untuk bisnis saya nggak bisa bisnis, saya nggak ngerti. Mungkin kalau dengan kesaksian ini orang bisa, saya mau dong, nah itu bonus ya. Di belakang saya nggak minta itu, tapi saya bilang memang kopi ini bagus, luar biasa. Nggak nyampe sebulan, baru 6 saset saya nggak nyariin puyer bintang 7. Pikir saya pikir anak saya selalu ngomong gini, mama nih lama-lama matinya di puyer deh. Bener, karena saya obat apapun saya di gedung Bidakara tuh, anak saya punya restoran yang punya Bu Vita ini, dapur sedap ini kan dikasih ke anak saya untuk ngelola. Jadi saya waktu itu sakit, diberobatin di situ baru kasih obat darah tinggi berapa itu 570 itu biaya berobatnya. Saya cuma minta bilang gini, karena saya takut sama anak saya ini, saya bilang Vi pulangin mama ke Tangerang, karena saya pengen beli puyer bintang 7 ini. Baru minum 1 itu saya udah sehat, berarti saya udah sakau. Kalau nggak ada puyer bintang 7 saya nggak bisa hidup. Bener itu Bu, berarti ketergantungan obat warung gitu. Jadi ya, kecanduan. Jadi saya sakau nggak ada itu. Mungkin boleh tanya di Kota Gajah, namanya Betty Eka Santi, itu kecanduan puyer bintang 7 dari kecil gitu. Doping. Ya kayak doping gitu Bu. Jadi kalau nggak ada itu saya nggak bisa. Jangankan berdiri untuk seminar kayak gini, males. Jalan-jalan diajak jalan-jalan saya kayak gini nih. Karena badan saya nggak bagus gitu, udah kebanyakan puyer itu tadi. Sini keluar keringet dingin, pala saya nyut-nyutan. Apa sih? Bener kalau untuk menjaga konsentrasi itu bener. Cara berpikirnya kita enak, terus